Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Selamat pagi untuk adik-adik kelas kecil, kelas besar, dan selamat pagi untuk kakak dan abang remaja. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diizinkan untuk bersekutu walaupun melalui online. Kita mengucap syukur dan kita mau masuk dalam ibadah minggu pada hari ini dengan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Dengan sikap doa kita nyanyikan pujian ini. Berterima kasih. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Adik-adik untuk bangkit berdiri, kita masuk dalam votum dan doa. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Beribadalah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi, kami memuji Engkau serta mengucap syukur sebab Engkau memanggil kami bersekutu pada hari yang kudus ini. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah persekutuan ini, membimbing kami dalam mendengar serta memahami kebenaran-Mu. Dengan demikian, kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami sampaikan doa kami. Amin. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Hu, hu, hu. Ya, kita kembali memuji Tuhan. Kita angkat pujian adalah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur.
masuk dalam pembacaan titah. Pada hari ini kakak akan membacakan titah Pasyahkon. Titah Pasyahkon berbunyi, ulang hora manaksihon hata nasotongon marimbang hasoman jolma. Nah, kakak akan bacakan dalam bahasa Indonesianya. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Dan artinya, takut akan Tuhan, kasih kepadanya, berarti kita harus belajar jujur dan berani berkata benar. Menjadi pembela yang benar tanpa memandang siapapun. Jangan menghina atau merendahkan sesama dengan perkataan bohong. Nah, pada hari ini ayat hafalannya Titus 2 ayat 12a. Titus 2 ayat 12a yang berbunyi, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana. Kakak tunggu ya rekaman ayat hafalan dan titahnya. Jangan lupa dikirim kepada kakak sekolah minggu. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk boleh datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian, Bapa ku datang padamu. Syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Shalom adik-adik sekolah minggu dan remaja, apa kabarnya hari ini? Pastinya semuanya sehat dan semangat. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala berkat Tuhan yang kami rasakan hingga pada hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu mengasihi kami dan begitu baik kepada kami. Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu dan remaja akan mendengarkan firman-Mu. Tuhanlah yang menolong supaya kami boleh memahami dan kami juga boleh dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, yang menjadi tema untuk kita hari ini adalah keinginan dan kebutuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-23. Kakak pendeta akan bacakan untuk kita semua. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun.
Sekali lagi ya, Kakak Pendeta bacakan untuk kita semua. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak Pendeta mau sapa semua anak-anak sekolah minggu dan remaja. Apa kabar sekolah minggu dan remaja? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Ya. Tandanya adik-adik semua sudah semangat, sudah sukacita, mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita semua kepalkan tangan, semangat. Iya, benar sekali. Adik-adik yang ada di rumah, pada hari ini firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, keinginan dan kebutuhan. Kita sudah pernah mendengar kata ini kan? Atau kita juga sering melakukan ini dalam kehidupan setiap hari. Adik-adik kelas kecil, kelas besar, ayo kita ulangi kata-kata ini. Keinginan dan kebutuhan. Atau kita balik, kebutuhan dan keinginan. Ya, benar sekali adik-adik. Nah, sekarang Kakak Pendeta akan menunjukkan apa sih artinya kebutuhan itu? Apa sih artinya keinginan itu? Yuk kita lihat. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup. Kebutuhan itu ada 3 adik-adik. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Nah, kita akan melihat kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Ada makanan, ada minuman, dan juga ada pakaian. Sedangkan keinginan adalah segala kebutuhan yang lebih terhadap barang atau jasa yang bersifat tambahan. Nah, adik-adik, dari keterangan yang sudah kita lihat tadi, sangat jelas sekali bahwa kebutuhan dengan keinginan itu berbeda. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang kita perlukan untuk mempertahankan hidup. Coba adik-adik, Kakak Pendeta mau tanya, kalau misalnya adik-adik tidak makan selama 1 hari, gimana perasaannya? Ya, pasti akan lapar kan? Dan gelisah, tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, kalau Kakak Pendeta tanya lagi, adik-adik tidak minum selama berapa ya? Selama 12 jam. Perasaannya gimana? Pasti akan merasa kehausan. Artinya apa adik-adik? Kalau itu artinya bahwa makanan dan minuman adalah kebutuhan yang memang sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Tapi di sisi lain Kak Pendeta, tadi kan ada katanya keinginan. Nah, keinginan ini contohnya, kalau Kakak Pendeta tanya nih sama semua, siapa di sini yang mau mainan? Atau yang ingin main game berlama-lama? Pasti ada kan ya? Tapi adik-adik, Kakak Pendeta mau jelaskan, kalau kita tidak main handphone selama 1 hari, kira-kira apa yang terjadi? Ya nggak ada. Paling aku kok udah lama ya nggak pegang handphone. Biasanya setiap 30 menit sekali pegang handphone. Ini sudah 1 hari nggak pegang handphone. Nah, kalau misalnya adik-adik kita tidak bermain game selama seminggu, kira-kira apa yang terjadi? Ya tidak ada juga. Nah, itulah bedanya kebutuhan dengan keinginan. Ketika kita memiliki kebutuhan, saat kebutuhan itu tidak terpenuhi, ada kehidupan yang terganggu. Contohnya tadi kan makan, minum. Kalau kebutuhan makan dan minum tidak terpenuhi, maka kita akan kesulitan untuk melakukan aktivitas. Tetapi kalau keinginan tidak terpenuhi, contohnya keinginan main handphone, keinginan memiliki mainan yang bagus, boneka yang selalu update, ada LOL, kemudian ada apa lagi ya?
ada Barbie. Kalau kita tidak memiliki itu, ya tidak apa-apa. Maka adik-adik, pada saat ini mari kita sama-sama mengambil komitmen dalam hati kita bahwa kita akan mendahulukan kebutuhan daripada keinginan kita. Sebagai contoh, ketika kita memiliki handphone, kita akan menggunakan handphone ini terlebih dahulu untuk kebutuhan kita, kebutuhan untuk belajar online, untuk mencari pengetahuan melalui Google dan lain sebagainya. Dan setelah itu kita gunakan untuk keinginan kita, entah itu bermain game, entah itu menonton YouTube, atau yang lainnya. Nah, adik-adik sekolah minggu dan pelajar GKPS Pontianak, pada hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita semua melalui firman-Nya. Dikatakan apa? Dalam surat Paulus 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-23, bahwa segala sesuatu diperbolehkan. Iya, benar. Semua boleh kita lakukan. Tapi Tuhan bilang apa? Ayo anak-anak sekolah minggu dan pelajar GKPS Pontianak, ketika melakukan segala sesuatu apapun, mari kita berpikir, mari kita renungkan. Kira-kira yang aku lakukan ini sudah benar? Kira-kira yang kulakukan ini sudah berguna atau tidak? Itu yang Tuhan mau. Contohnya nih, adik-adik kelas kecil, kelas besar, bermain satu harian. Atau mulai dari jam 3 sore sudah keluar rumah, main-main sama teman-temannya, sampai jam 6 sore. 3 jam bermain, itu berguna atau tidak? Itu membangun atau tidak? Kebanyakan bermain terkadang membuat kita lupa untuk mengerjakan tugas-tugas. Ya kan adik-adik? Maka pada saat ini anak-anak sekolah minggu, anak-anak pelajar juga, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Apa yang kulakukan? Apakah itu sudah berguna untuk hidupku? Berguna untuk orang tuaku? Berguna untuk teman-temanku? Apakah yang kulakukan itu sudah membangun diriku, membawa kehidupan untuk semakin lebih baik? Ya? Ya, pintar sekali anak-anak sekolah minggu dan remaja. Jadi, biarlah firman Tuhan ini menjadi sebuah perenungan untuk kita semua. Sehingga kita sebagai anak-anak sekolah minggu boleh semakin menjadi berkat dimanapun kita berada, untuk keluarga dan juga untuk orang lain. Terkhusus buat adik-adik yang sampai sekarang masih sekolah dari rumah, masih melalui virtual, daring atau online. Biarlah adik-adik semua tetap semangat walaupun terkadang jenuh, terkadang tidak memahami apa itu pelajarannya. Mari kita minta tuntunan Roh Kudus untuk memberikan kita semangat mau belajar, semangat untuk belajar daring, virtual, dan online. Oke adik-adik, amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tuhanlah yang menolong kami untuk boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan. Berkati kakak-kakak sekolah minggu, berkati juga semua anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Bahkan Tuhan Yesus juga yang memberkati semua orang tua kami. Sehatlah kami semua, semangat menjalani kehidupan, dan tetap kami bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Sudah disiapkan persembahannya? Ya, kita angkat pujian lagu Sejuta, Sejuta, Sejuta.
Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sudah selesai mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhanlah sebagai sumber kekuatan yang memelihara dan menyertai kehidupan kami. Ketika kami sedang bangun, ketika kami sedang bermain, sedang tidur, Tuhan sajalah yang menyertai kehidupan kami. Bahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan pun Tuhanlah yang memberkati, sehingga kerajaan Allah di dunia ini boleh semakin luas. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganup. Pasada uhur nami asetorang ganup. Seng boy dalanon nami salakana torsa. Dobham hasoman nami torang age huja. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Ingat ya 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam sehat, salam bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Pawaluskon ulang ho manako. Tita pawalukon ulang ho manako. Amsal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya padam pada waktu gelap. Amsal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Amsal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Amsal 20 ayat 20. Siapa yang mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Amsal 20 ayat 20. Siapa yang mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Amsal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Amin. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati.